Baik, selamat siang teman-teman dimanapun berada. Pada saat ini saya mau mewawancarai salah satu yang menjadi korban asuransi Aksa Mandiri yang merasa dirugikan oleh asuransi Aksa Mandiri. Baik, semoga nanti video ini bermanfaat bagi warga, bagi masyarakat agar tidak mengalami hal yang sama. Baik, kita akan mulai ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi nih. Baik, selamat pagi Pak Safrial Dasria. Ya, selamat pagi Pak. Pak Safrial tinggal di mana Pak? Di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat Pak. Oke, Sumatera Barat. Pekerjaan Bapak sebagai apa Pak? Wira swasta Pak. Wira swasta ya. Oke, Bapak menjadi korban asuransi apa Pak? Aksa Mandiri Pak. Aksa Mandiri ya. Oke. Mungkin Ya. Bapak bisa jelaskan bagaimana kok Bapak bisa dirugikan oleh asuransi ini? Mungkin Bapak bisa kasih seperti kronologi secara santai aja, secara santai biasa aja. Ya, oke. Jadi pada sekitar April 2010, saya tidak tahu persis tanggalnya. Ya. Saya dihubungi oleh seseorang yang mengaku marketing dari Aksa Mandiri. Namanya saya tidak tahu. Saya cuma dihubungi via telepon aja. Dia menjelaskan bahwa kalau saya bersedia ikut asuransi Aksa Mandiri ini, nanti akan mendapatkan keuntungan diantaranya biaya ambulan itu di cover 1 juta rupiah, biaya rumah sakit per harinya juga 1 juta rupiah. Hanya itu saja yang dijelaskan. Dibilang bahwa itu tabungan gitu. Dibilang itu setelah 5 tahun kepesertaan nanti uangnya bisa diambil, bisa kembali 100%. Kalau kita tidak ada klaim gitu Pak. Oke. Ya. Terus? Ya, seperti itu. Nah, setelah itu 1 bulan kemudian dana di rekening tabungan saya di debit itu sejumlah Rp741.420 Per bulan? Per bulan, ya. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa gitu? Ya, Aksa Mandiri mendebet tabungan saya, sementara hanya saya dihubungi via telepon. Kemudian pihak Bank Mandiri pun tidak ada konfirmasi kepada saya gitu Pak. Oke. Jika dibandingkan kita mau mengambil dana di tabungan kita, menyuruh anak atau istri pakai buku tabungan, itu pihak Bank Mandiri tidak akan mau mencairkan dana itu Pak. Iya, betul. Saya pastikan seperti itu. Iya. Betul kan? Betul. Ini kok bisa pihak Aksa Mandiri kok hanya bermodalkan rekaman telepon barangkali ya? Iya. Kok bisa di debitnya tabungan saya? Seperti itu Pak. Konfirmasi tidak ada dari pihak Bank Mandiri juga. Apakah betul saya memberikan kuasa kepada Aksa Mandiri, kan tidak pernah ada. Nah, setelah waktunya berjalan, itu Bank Mandiri pada masa itu Pak belum ada di daerah saya Pak. Jadi jaraknya jauh, sekitar 2-3 jam perjalanan. 2-3 jam perjalanan. Iya. Artinya kita kalau mau mengecek saldo kita di rekening tabungan, kita harus datang ke Bank Mandiri. Oke. Harus mencetak buku tabungan. Lagian untuk komunikasi juga tidak seperti sekarang. Ada handphone. Seperti sekarang kita bisa ada handphone, ada laporan m-banking segala macam ya, internet banking gitu. Sekarang waktu itu kan tidak ada seperti sekarang ini.
betul. Jadi, ah, jadi kita kalau mau ke Bank Mandiri itu kalau sengaja kalau nggak ada keperluan lain itu nggak mungkin. Jadi kita tidak tahu sudah ada pemotongan apa belum, sudah ada Hmm. dana kita apa tidak di rekening, kan kita tidak tahu, tidak bisa Ya. mainkannya. Hmm. Karena jarak yang jauh waktu itu. Nah, sudah tuh saya merasa pada 2014 karena merasa sudah dekat waktunya untuk pengambilan dana ini, Ya. saya hubungilah pihak Aksa Mandiri. Ya. Ternyata katanya pesertaan saya dinyatakan hangus karena katanya 3 bulan tidak bisa didebet dari Ya. rekening tabungan saya. Oh. Seperti itu. Tapi nggak pernah dikasih tahu ke Bapak sebelumnya. Tidak pernah dikasih tahu dari dia telepon atau surat juga tidak pernah dikasih tahu. Ya. Nah, ya seperti saya bilang tadi kan karena komunikasi sama waktu itu tidak seperti saat ini. Betul. Nah, ya, udah gitu pernah saya surati pada 2018, 3 kali saya surati. Ini bukti pengiriman suratnya ada. Tidak pernah dibalas ya sama Aksa Mandiri. Tidak pernah dibalas. Enggak, yang tadi waktu dia bilang 3 bulan tidak bayar, langsung dibilang bahwa polisnya udah nggak hidup lagi, udah lapse gitu ya? Iya, betul Pak. Tidak ada nilai saldo atau nilai tunai, tidak ada? Maksudnya Pak? Kan biasanya kan kalau kita ada di di bank gitu kan, di asuransi kan ada nilai tunainya, sisa entah berapa gitu. Tidak ada Pak. Nggak ada, dibilang udah mati aja gitu ya? Iya. Itu tahun berapa Pak dibilang mati itu? Sekitar tahun 2014 Pak. 2014 baru Bapak surati lagi tahun 2018 ya? 2018. Jadi selama tadi 4 tahun 2014 ke 2018 tidak ada komunikasi sama sekali? Tidak ada komunikasi Pak. Apa namanya? Waktu itu saya merasa berjuang sendiri ya Pak. Kita kan belum Ya, ada capek lah ya. seperti sekarang Facebook, Ya, WhatsApp group tidak ada kan. Jadi ya, pada tahun-tahun yang lalu lah, sekitar tahun 2021 atau 2020 lah. Saya lihat-lihat di Facebook itu ternyata bukan saya sendiri yang jadi korbannya. banyak. Banyak. Iya, di grup Facebook awalnya ya, kita Ya. tahu. Ya, di situ kita ikut masuk jadi di grup Facebook. Ternyata kita bukan sendiri, banyak rupanya korbannya gitu loh. Tadi tahun Dengan 2018 kirim surat ya, 3 kali ya? Tahun 2018 tadi kirim surat ya? ya pernah berkirim surat 3 kali, tidak dibalas sama sekali. Oh. Oh. Setelah itu gimana lagi? Setelah itu, setelah saya bergabung di grup Facebook itu, ada yang ngajak kita di grup WA grup. Iya. Nah, di situ saya timbul semangat lagi untuk berjuang nih. Oke. Ternyata bukan saya sendiri gitu kan. Iya, banyak ya. Iya, banyak dengan berbagai macam keluhannya kan. Ya. Nah, terus kalau saya bandingkan oke lah kalau saya memang katanya karena hangusnya karena saya tidak bisa didebet. Tidak bisa didebet 3 bulan berturut-turut. Bahkan saya perhatikan, saya lihat itu di keluhan-keluhan teman-teman, baru kemarin juga ada orang yang lancar membayarnya tiap bulan setelah jatuh tempo 10 tahun, ternyata tidak bisa juga, tidak dapat juga, tidak bisa ditarik dananya. Katanya bahkan saya gitu Pak, 10 tahun saya udah selesai 10 tahun. Dua jadi bukan polis. jadi anak ya, bukan menjadi ini. Ya, patokan ya. Ya, bukan patokan. Ya, Kalaupun saya lancar membayar selama 5 tahun pun ternyata belum tentu juga kembali. Ya.
kali. Iya. Jadi total kerugian Bapak Nah, berapa itu, Pak? total kerugian saya print out buku tabungan saya, terus saya hitung, ternyata udah 29 kali di debit, Pak. Kerugiannya sekitar lebih kurang 21 juta. 1 juta ya. Iya. Terus yang terakhir ini Uh, ada jawaban dari mereka nggak? yang terakhir saya kirim via email, ya jawabannya sama seperti itu. Kepesertaan saya hangus. Cuma yang jadi ininya, kita kan selalu disalahin karena katanya tidak membaca buku polis. Ya. Oke lah, kesadaran kita. Toh, itu buku polis pun datangnya belakangan, udah sebulan lebih baru datang. Jadi nggak pernah Kan dijelaskan gitu. ya? Nggak pernah dijelaskan, waktu kita dihubungi nggak pernah dijelaskan apa hak dan kewajiban kita. Padahal udah dipotong dari rekening. Udah dipotong dari rekening. Sama. Jadi, Iya, Pak. kalau kita dianggap katanya lalai sendiri, kesalahan kita sendiri, oke lah. Sekarang kita tahu ada seorang pejabat publik, seorang gubernur di Indonesia Timur sana, ya Bapak tahu kan? Kita sama-sama tahu lah. Dia mantan perwira Polri, orang tahu hukum loh, orang paham hukum itu. Ternyata juga dia jadi korban. Banyak, tapi Pak. belakang ini saya dengar udah selesai karena dia mengancam perusahaan asuransi tidak bisa beroperasi di tempat dia, di daerah dia. Nah, mungkin karena itu berarti kan ada power, harus ada power. Terus kita masyarakat kecil ini yang nggak ada power. Dan sekarang juga Pak, dari AIA, dari Aksa Mandiri, Prudensial, beberapa sudah dikembalikan uangnya. Iya. Berarti mereka mengakui kesalahannya. Iya, betul. Ya, cuma beberapa banyak yang tidak dikembalikan. Dan waktu kami ke DPR RI, yang kami bertemu dengan Komisi 11, ternyata anggota DPR RI juga ada yang jadi korban juga. Jadi bukan karena kita kesalahan kita aja begitu loh. Ini memang perusahaan ini mencari mencari keuntungan dengan tidak menjelaskan yang sebenarnya gitu tentang produknya. Tidak jujur. Tidak jujur. Agennya itu sepertinya memang dilatih untuk seperti itu, tidak jujur. Coba kalau dia menjelaskan haknya ini loh sebagai peserta asuransi, kewajibannya ini, pasti orang-orang seperti kita tidak mau ikut, tidak mau mengambil itu. Iya, kalau mereka menjelaskan. Betul. Kemudian kalau cuma beberapa orang yang jadi korban, ya kemungkinanlah kesalahan secara oknum gitu ya. Tapi ini kan betul. Banyak sudah teriak, walaupun lebih banyak yang diam, malas gitulah, atau ikhlas lah udah gitu. Ya. Malas berurusan. Karena waktu kami demo itu ketemu polisi, polisinya juga ada yang kena juga gitu. Ketemu DPR, saya ke DPRD DKI, ada satu teman saya di situ kena. Kami ke DPR RI, Pak, itu pejabat yang pembicaranya itu kena juga gitu. Iya, jadi ini memang sangat seperti tadi bilang polis kita nggak baca. Ya, saya datangnya polis juga udah belakangan dan memang nggak pernah dijelaskan polis itu sama sekali. Tidak pernah, betul. Kita percaya omongannya mereka, tapi kepercayaan kita itu disalahgunakan gitu. Disalahgunakan. Bapak rencananya uang itu Bapak tabung lah itu buat apa, Pak? Buat pendidikan anak-anak, Pak. Rata-rata seperti itu. Saya juga menurut saya itu sangat jahat kalau ada satu perusahaan ya namanya buat masa depan anak-anak mereka rampas gitu ya. Mereka rampas. Iya, betul. Iya. Dan terlalu sekali. Nah, sekarang Bapak tindakannya di daerah Bapak ada nggak? Kantor Aksa Mandiri masih ada?
Kalau di kota, di provinsinya ada, Pak. Cuma saya kan tidak berurusan sama perusahaan yang di daerah, Pak. Saya berurusannya via telepon, Oh, via telepon marketing, ya. iya, Marketing. telemarketing. Bapak langsung di Sijunjungnya atau masih ke kecamatan gitu? Masih ke kecamatan, Pak. Oh, pantas nggak belum ada kantornya. Terus Iya. di daerah Bapak ada juga yang lain yang kena gitu? Di daerah saya itu pernah ada rekan dari istri saya, rekan kerjanya, Pak. Oh, Itu suaminya meninggal, juga tidak ini dananya udah cair ya? cair ya Hmm. dananya. Tapi dia sudah tidak mau juga ngurusin itu, udah ya kebanyakan orang seperti itu. Udahlah, nggak diurus lagi lah seperti itu, Pak. Terus apa nih saran Bapak nih bagi masyarakat yang belum menjadi korban atau yang belum membeli polisnya Aksa Mandiri? Kalau saran saya buat masyarakat luas ya, itu nggak perlu lah pakai asuransi bergabung ya, asuransi ini itu Hmm. harganya itu hanya manis di mulut aja. Dia kalau dia mendapatkan nasabah, Ya, otomatis dia mendapatkan komisi. bonus dari perusahaan, komisi, iya betul, dapat komisi dari perusahaan. Ya, karena kita Itu aja. sudah Jadi jadi korban gitu kan. sudah jadi korban. Terus bagi keluarga saya juga, saya bilang 7 turunan tidak perlu pakai asuransi, nggak ada jaminan seperti itu. Iya, nggak perlu. Itu cuma pembodohan aja. Udah gitu, Pak, menurut saya, saran saya kepada pemerintah nih, itu semua yang 3 itu ya kan perusahaan asing itu. Ya, Perusahaan asing berinvestasi di Indonesia di bidang asuransi, memperalat anak bangsa untuk memangsa anak bangsa nah maksud lainnya. sendiri gitu ya. Seperti itu. Ah, Jadi oh, memperalat. iya. Saya juga berpikir kok itu kan perusahaan-perusahaan besar. Kita ini orang-orang kecil. Jadi Iya betul. uang dari orang kecil, orang miskin malah diberikan kepada orang kaya gitu loh. Iya, Jadi terbalik gitu loh. terbalik ya. Ya, dan Anehnya lagi mereka kok selalu bilang rugi gitu, Pak. Padahal mereka apa pertandingan-pertandingan tingkat internasional kan ya bisa menjadi sponsor. Mereka sponsor. selalu bilang rugi gimana? Iya. Dan baru Uh, kemarin dibilang asetnya berapa triliun gitu. Padahal kita ya itu kan dari mana sih mereka dapat semua itu bayar data. aset kalau bukan dari premi-premi yang dari nasabah gitu kan. Iya betul. Ya, saya termasuk salah satu yang sangat kecewa karena saya merasa dibohongin 10 tahun dikali 12 bulan. 120 kali saya dibohongin. Dan memang Iya Pak. yang datang itu saudara, yang datang itu kenalan. Ya kita percaya ke mereka, ternyata kita dibohongin gitu. Ya kecewa banget, saya kecewa banget. Ya pasti kecewa Pak. Ya, berharap Iya ada uang sekolah buat anak kita di masa kita betul. sudah mulai mau pensiun mungkin ternyata dengan berbagai cara mereka ambil tanpa ada persetujuan kita gitu. Iya. Terus apa nih rencana ke depan ini? Ya kan baru kemarin kita mendapat surat dari Oh, OJK ya Pak ya. OJK ya, Suruh betul. mengisi formulir ini. Sudah saya kirim Oke. via email. Oh, Uh, Ya mudah-mudahan kalau memang ada rezeki kita itu uangnya bisa kembali, kalau kembali enggak ya ya. gimana lagi. Ya. Perjuangan kita udah maksimal. Waktu Bapak kirim Ya, email itu masuk nggak Pak? Terkirim nggak? terkirim Pak. Soalnya waktu saya kirim lewat email itu full katanya. Akhirnya saya kirim lewat apa? Lewat kurir.
Kalau ya karena saya jauh, kalau saya kirim lewat kurir kan di situ ada dijelaskan waktunya 7 hari ya Pak. 7 hari ya, terlambat ya. Ya, ya. Takut terlambat, iya takutnya terlambat. Makanya saya kirim via email aja. Terus apa nih harapan Bapak nih ke depan ini? Ke Aksa Mandiri, terus ke OJK ataupun pemerintah? Ya harapan saya kepada Aksa Mandiri itu agennya itu jangan di apa ya diajarkan seperti itulah. Kalau seharusnya kan kalau memang agennya yang menipu nasabah, pihak perusahaan itu kan bisa konfirmasi ke nasabah apa betul ya atau tidak gitu loh. Kan bisa konfirmasi sebelum di debit kan begitu. Apa betul Bapak mengajukan? Makanya pertanyaannya kan di sini ada nih di OJK. Apakah ada mengajukan apa namanya SPAJ, surat permohonan asuransi jiwa? Kita nggak ada mengajukan. Orang kita yang ditelepon dijelaskan tidak ada kan? Nggak ada tanda tangan gitu ya? Tanda tangan betul Pak, sama sekali berkas saja ada tanda tangan sama sekali karena kita dihubungi via telepon. Boleh dicek. Kalau ada tanda tangan berarti palsu itu. Waktu kirim ke OJK Bapak jelaskan juga itu ya? Ya, saya jelaskan. Berarti ada penipuan gitu ya? Sebelum ini juga saya pernah beberapa kali itu untuk OJK yang sebelumnya, sekarang baru ya Pak ya? Iya, iya. Nah, yang sebelumnya pernah juga Pak Wim Umboh itu ya? Siapa nama Wim Umboh? Ya, Pak Wim. Iya, Pak Wim. Ya. Pernah ya, saya jelaskan bahwa saya tidak ada berkas. Kalau ada berkas, boleh diperlihatkan. Kalau ada berkas yang saya tanda tangani, gitu. Tidak ada berkas sama sekali. Terus buat masyarakat luas yang ini, yang berniat menabung ke bank, hati-hati kalau ada yang menghubungi menawarkan asuransi, udah nggak perlu digubris, itu jebakan basement. Ya. Jadi nggak perlu digubris. Kalau tidak nanti kita nggak masalah kok hidup ini. Kalau ada yang sudah punya polis ya mungkin dicek nilai tunainya. Kalau memang rugi, ya dicek tunainya apa sesuai dengan janji agennya apa tidak. Ya. Karena kita sudah mengalami duluan gitu, jangan sampai ada teman-teman yang lain juga kena. Ya, kita harus ya paling tidak jangan diteruskan lah kebohongan, ketidakjujuran ini ya. Ya. Kalau hanya di satu daerah yang rugi, mungkin kita bilang ini mungkin oknum gitu. Ini dari Sabang sampai Merauke semua hampir kena. Dan menurut saya Pak, nggak mungkin manajemen nggak tahu Pak. Saya pernah jadi agen asuransi Pak. Saya pernah jadi agen Manulife. Kami tiap hari agen-agen itu berseliweran di depannya manajemen. Jadi nggak mungkin mereka nggak tahu apa yang kami kerjakan gitu. Ya, jadi itu hanya ya menghindar atau melepaskan tanggung jawab saja menurut saya ya, pendapat saya seperti itu. Karena tanggung jawab aja itu. Ada juga dikasih ilustrasi, itu siapa yang mencetak ilustrasi, itu siapa yang membuatkan, nggak mungkin pribadi kan. Iya, betul. Oke Pak, semoga juga dari daerah Bapak, dari Kabupaten Sijunjung Sumbar ini, mudah-mudahan juga yang lain teredukasi gitu. Jangan sampai ada yang merasa sudah punya tabungan untuk anak sekolah anak, ternyata hilang begitu saja gitu. Iya. Dan semoga juga perjuangan kita bersama grupnya Maria atau yang lain lah dapat betul. Setelah OJK ini udah mulai perhatikan, semoga juga ya uang kita kembali, kita nggak mengharapkan bunga lah seperti yang mereka janjikan. Betul. Begitu harapan kita. Karena itu hasil keringat kita bertahun-tahun ya Pak. Kita nggak rela diambil orang. Kita berhemat, saya 1 juta 1 bulan, berhemat sana sini, biar itu bisa kebayar setiap bulan kita. Tiba di akhirnya
mereka ambil hampir 50% dan itu sangat merugikan dan mengecewakan gitu. Iya, Pak. Oke, baik Pak Safrial Dasri yang berasal dari Kabupaten Sijunjung. Semoga pemerintah juga turun tangan dalam hal ini. Kita bukan mengada-ada, bukan. Kita tidak mau merugikan orang lain sama sekali, bukan. Tapi kita juga Iya, tidak betul, Pak. ingin ada saudara kita, anak-anak kita nanti kena menjadi korban baru atau masyarakat yang lain. Jadi kita berharap entah itu DPR RI, Presiden, Kementerian terkait, ataupun OJK, Ombudsman memperhatikan ini. Harus berjualan secara jujur, jangan menipu-nipu, membodohi seperti yang selama ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Safrial. Nanti semoga perjuangan kita ke depan, karena saya sudah hampir setahun lebih, bulan April tahun 2020 saya berjuang, saya demo juga ikut, saya kemana-mana udah ikut, tapi saya masih banyak energi untuk melakukan itu. Masih banyak saya energi untuk melakukan itu. Saya pikir karena itu hasil keringat saya dan itu bukan uang korupsi, itu uang jujur hasil keringat saya. Jadi orang lain tidak boleh mengambil itu. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Maaf mengganggu tadi agak lama, tapi saya ingat Bapak mau dihubungi sehingga semoga masyarakat juga menjadi teredukasi dan tidak ada lagi yang menjadi korban. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat berpuasa. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Yo, sama-sama Pak.